Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana Rizaldi, mahasiswa Teknik Produksi Migas tingkat 4, konsentrasi pemboran. Sini saya akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan dan analisa semen pada suku sementing di sumur X pada Seminar Nasional Teknologi, Energi dan Mineral kedua. Baik, di sini ada outline yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke pendahuluan. Sumur X pada lapangan Y adalah sumur tua dan telah lama tidak diproduksikan. Oleh karena itu, dari pihak Y ingin melakukan reparasi pada sumur tersebut agar mendapatkan hasil produksi, yaitu dengan cara membuka zona produksi yang baru. Sebelum dilakukan pembukaan zona yang baru, zona produksi yang lama atau perforasi yang lama harus ditutup, agar zona produksi yang baru tidak tercampur dengan fluida yang keluar dari zona produksi yang lama, seperti air maupun zat lain. Dan cara menutupnya dilakukan penyemanan atau squeeze melting. Kita masuk ke metode. Penelitian ini dilakukan dimulai dengan pengumpulan data-data operasi squeeze melting, serta data lab daripada adiktif yang dipakai pada saat melakukan squeeze melting. Kemudian, menganalisa apakah pekerjaan dari operasi squeeze melting telah sesuai prosedur atau tidak, dan menganalisa hasil lab dari bubur semen. Analisa hasil lab meliputi thickening time, fluid loss, free water, dan rheology. Ini ada thickening time. Thickening time kemudian harus sama dengan total pekerjaan waktu ditambah faktor keamanan, yaitu 30 menit sampai 60 menit. Selanjutnya ada fluid loss. Salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan koefisien kehilangan cairan, api atau ISO terhadap permeabilitas formasi. Dengan kehilangan air yang rendah, kurang dari 100 mili per 30 menit, pada formasi dengan permeabilitas kurang dari 100 mili darcy. Ada free water. Nilai yang diharapkan dalam hasil sementasi adalah sedikit mungkin. Free water dalam suspensi semen tidak boleh melebihi 3,5 cc atau 1,4% dalam gelas ukur 250 mili yang didiamkan selama 2 jam atau 120 menit. Selanjutnya ada rheology. Rheology adalah disiplin ilmu yang mempelajari karakteristik aliran dari berbagai jenis fluid. Pada semen cair, sifat alir yang diuji adalah viskositas, plastic viscosity, dan yield point. Dan untuk perhitungan plastic viscosity dan yield point dapat dihitung dengan rumus dari bihang plastik fluid, yaitu dapat dilihat pada layar. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Sini ada geometri pada sumur X, yaitu TD pada kedalaman 788,5 meter, casing 11,3/4 inch, kedalaman 0 sampai 101,5 meter, casing 65/8 inch pada kedalaman 0 sampai 725 meter. Di sini ada liner 5 inch, kedalaman 621 sampai 749 meter. Selanjutnya ada zona perforasi. Di sini ada dua. Yang pertama itu D1 pada kedalaman 372 sampai 378 mmd, dan D2 730 sampai 738 mmd. Dan ada TOC yaitu 485 mmd. Di sini ada data tubular, yaitu casing, ID-nya 5,921 inch, yaitu OD-nya 6,625 inch, dan kapasitasnya 0,034 barrel per feet. Dan ada tubing dengan ID 0,441 inch, OD-nya itu 2,875 inch, dan kapasitasnya itu 0,005 barrel per feet. Selanjutnya di sini ada program super cementing. Yang pertama yaitu run in hole open end 278 tubing, pre-job safety meeting cementing job, dan pressure test line. Fill up sumur sampai penuh dengan SG 1,01 dan injectivity test lapisan D1. Squeeze lapisan D1 interval 372 sampai 378 mmd. Weight on cement. Ablas tekanan sisa, kemudian pressure test casing. Yang terakhir yaitu rangkaian open end sampai ke permukaan.
Di sini ada selanjutnya analisa pekerjaan suka cementing. Suka cementing yang pertama di sumur ek dilakukan untuk mengisolasi daripada lubang perforasi yang pada kedalaman 372 mmd sampai 378 mmd. Setelah dilakukan pemompaan sejumlah bubur semen ke dalam formasi, maka semen tersebut ditunggu hingga mengeras. Dan waktu tunggu sekitar 10 jam. Selanjutnya dilakukan fill up well dan mendapat static loss sebesar 0,0395 bpm. Kemudian jajak sumur dan mendapat kedalaman pada 370 mmd. Kemudian lakukan pressure test casing dan mendapat 0 psi. Lalu diputuskan masuk rangkaian double cup packer sampai dengan 43 mmd. Lakukan pressure test case. Lakukan pressure test dengan hydro test pada cup packer pada kedalaman 38 mmd, cairan keluar dari selar. Lakukan hal yang sama pada kedalaman 9,5 mmd, 8,4 mmd, 7,4 mmd. Hal yang sama tetap terjadi, yaitu keluar cairan dari selar. Dan diputuskan suspek titik bocornya dari dasar selar. Kemudian diputuskan penggalian selar dan terdapat flank existing di bagian atasnya yaitu homemade. Lakukan pressure test casing dan terjadi kebocoran di flank existing. Dan coba kencangkan ball dan nut flank. Dan lakukan pressure test ulang, masih terjadi kebocoran. Dan dilakukan perbaikan flank oleh tim Y dan selama melakukan perbaikan flank dilakukan breakdown. Oke, selanjutnya dilakukan suka cementing yang kedua. Suka cementing ini dilakukan karena setelah perbaikan dari flank, dilakukan pressure test casing, tidak hole atau lubang terjadi loss. Hal ini mengindikasikan adanya casing bocor. Dan suspek kebocorannya dari interval 27 sampai 350 mmd. Maka dilakukan suka cementing yang kedua dengan total volume yang dipompakan sekitar 41 barrel. Adiktif yang digunakan hampir sama dengan suka cementing yang pertama, namun adanya penambahan kalsium karbonat berfungsi untuk menjaga tekanan hidrostatik tidak melebihi dari tekanan rekah. Setelah dilakukan pemompaan sejumlah bubur semen ke dalam formasi, maka semen tersebut ditunggu hingga mengeras dan waktu tunggu sekitar 11-12 jam. Kemudian lakukan fill up well dan adanya return dan tidak adanya loss saat statik. Lakukan jajak sumur dan mendapat pada kedalaman 159 mmd yaitu TOC-nya. Kemudian lakukan pressure test casing, hasilnya hold. Diputuskan DOC dari kedalaman 159 mmd sampai 200 mmd. Tunggu sirkulasi di sel shaker bersih. Lakukan pressure test casing dan mendapat hasil 0 psi. Kemudian DOC lagi sampai 220 mmd dan lakukan pressure test casing, hasil tidak hold. Diputuskan untuk suka cementing yang ketiga. Oke, ini ada selanjutnya suka cementing ketiga. Ini masih sama untuk memperbaiki casing yang bocor. Dan interval yang di squeeze yaitu 100 sampai 220 mmd. Untuk adiktif masih sama, namun hanya jumlah volume yang berbeda yaitu 18,5 barrel. Setelah dilakukan WOC, 11-12 jam kemudian dilakukan jajak sumur mendapat hasil 116,29 mmd. Sirkulasi bersih dan mendapat statik dan dinamik kondisi baik yaitu 0 bpm. Lalu lakukan pressure test casing dengan hydro test. Pressure 200 psi per 5 menit dan hold. Kemudian dilanjutkan DOC sampai 159 mmd dan dilakukan pressure test casing 200 psi per 5 menit dan hasilnya baik juga. Dan lakukan DOC hingga kedalaman yang diinginkan. Dan sebelum sambung join dilakukan pressure test casing 100 psi per 5 menit. Dan mendapat hasil yang baik. Lakukan pressure test casing pada interval perforasi 200 psi per 5 menit. Dan tidak terjadi penurunan sehingga dapat disimpulkan penyemenan telah mencapai keberhasilan. Kita masuk properti semen selari. Berdasarkan data geometri dari sumur ek, dapat diperkirakan volume untuk squeeze adalah sebagai berikut. Ini zona perforasi, interval 372 sampai 378, dan didesain TOC-nya di 341 mmd. Menggunakan rumus
volume casing, ID kuadrat dibagi 1029,4 dikali depth, dan mendapat hasil volume casing yaitu 4,6 barrel, total volume yaitu volume casing ditambah volume squeeze yaitu hasil injectivity test. Itu mendapat totalnya yaitu 9,6 barrel. Dan ada perhitungan dari casing leg interval 27 sampai 350 dan descent TOC-nya di 27 mmd. Menggunakan rumus yang sama dan mendapat hasil total volumenya yaitu 41 barrel. Di sini ada casing leg interval 100 sampai 220, descent TOC-nya di 100 mmd. Masih menggunakan rumus yang sama yaitu mendapat total volume 18,5 barrel. Kita selanjutnya masuk ke adiktif semen selari. Di sini menggunakan semen kelas G dan ada komponen lain yaitu zona perbasi ada friction reducer semen, fluid loss semen, anti-migration semen, dan anti-foam. Dan pada casing leg itu ada kalsium karbonat, LT retarder, friction reducer semen, fluid loss semen, anti-migration, dan anti-foam. Ini ada kita thickening time. Thickening time adalah waktu yang diperlukan untuk bubur semen mencapai 100 unit konsistensi. Ini sangat penting bahwa waktu pengentalan dibuat lebih lama dari pekerjaan penyemenan yang sebenarnya untuk menghindari terjadinya penyemenan pada tubing atau bagian dalam casing. Hasil uji lab thickening time untuk zona D1 yang dilakukan dengan temperatur 102 derajat Fahrenheit sesuai dengan BHCT dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 3 jam adalah waktu yang dibutuhkan dimulai potong semen hingga akan WOC. Maka dari itu thickening time sudah mendapatkan safety factor sebesar 1 jam 30 menit. Dan dapat disimpulkan bahwa bubur semen telah sesuai dengan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada thickening time untuk casing leak dan perbandingan untuk hasil aktual di lapangan dimulai mixing sampai dengan WOC dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada hasil pengujian lab dan tabel yang di bawahnya itu ada hasil lab dan aktual dan selisih. Dari pengujian thickening time ini dapat disimpulkan bahwa semen tergolong baik karena masih ada safety factor sekitar 2 jam 29 menit untuk squeeze casing leg yang pertama dan 3 jam 29 menit untuk casing leg yang kedua. Selanjutnya ada free water. Bubur semen yang akan dipakai pada squeeze cementing sebelumnya dilakukan pengujian free water terlebih dahulu agar mengetahui jumlah persen fluidnya. Dan hasil uji lab dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari hasil di samping dapat disimpulkan bahwa kandungan dari persen fluid dalam gelas ukur 250 ml yang telah didiamkan selama 2 jam atau 120 menit mendapat hasil yang baik atau telah sesuai standar dari API. Meskipun toleransi yang diberikan untuk semen kelas G kepada free water maksimal yaitu sebanyak 3,5 ml. Selanjutnya ada fluid loss. Bubur semen yang akan dipakai pada squeeze cementing harus dicek kandungan dari free fluidnya agar semen yang akan dipakai tidak melebihi dari batas free fluid yang ditentukan. Hasil uji lab dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari hasil uji lab di samping yang dilakukan dengan temperatur 102 derajat Fahrenheit dan dalam waktu selama 30 menit mendapat hasil 6 mili dan API fluid loss sebesar 12 mili. Berdasarkan API 10B, standar permeabilitas formasi dengan kehilangan air yang rendah kurang dari 100 mili per 30 menit pada formasi dengan permeabilitas kurang dari 100 mili darcy dan formasi ini mempunyai permeabilitas sebesar 35 mili darcy. Oleh karena itu, API fluid loss pada bubur semen tergolong baik karena memiliki kandungan fluid loss kurang dari 100 mili per 30 menit. Selanjutnya ada rheologi semen. Pada pengujian rheologi pada selari semen bertujuan untuk mengetahui kekentalan dari selari semen yang tidak punya. Semakin besar nilai PV, maka semakin kental suatu fluida. Dan dari data rheologi ini, kita dapat mengetahui tipe aliran suatu fluida.
Hasil pengujian di lab dari sampel 1 dan sampel 2 dapat dilihat pada tabel. Di sini ada hasil pengujian lab pada zona perforasi, yaitu Van Reading 300 RPM, dapat nilai up 124, down 125, dan average 124. Van Reading 100 RPM dapat nilai up 63, down 64, dan average 63,5. Dan selanjutnya kita dari data tersebut dapat kita hitung plastic viscosity dengan rumus bilangan plastic fluid dan mendapat nilai PV yaitu sebesar 91,5 centipoise. Dan yield point mendapat nilai 32,5 lb per 100 feet kuadrat. Terus selanjutnya ini ada hasil pengujian lab untuk casing lake. Van Reading 300, RPM mendapat up 111, down 110, average 110,5. Dan Van Reading 100 RPM, nilai up 53, nilai down 54, dan average 53,5. Dan masih menggunakan rumus yang sama, menghitung plastik fluid mendapatkan nilai PV 86,25 centipoise dan yield point 24,5 lb per 100 feet kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dari pelaksanaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu satu, runtutan dari operasional di sumur X tidak sesuai dari program awal, yang semula hanya akan dilakukan satu kali squeeze, namun pada saat setelah dilakukan adanya kebocoran di casing, dan kemudian dilakukan squeeze untuk memperbaiki casing leak tersebut. Yang kedua, properti sampel semen selari berdasarkan uji laboratorium telah dikaji dan tergolong baik. Untuk mengetahui keberhasilan dari squeeze cementing, kita harus dilakukan pressure test casing yaitu 200 psi per 10 menit. Dan setelah dilakukan pressure test casing pada squeeze yang terakhir mendapat hasil yang baik. Baiklah, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.